Shalom teman-teman dan Bapak Ibu semua, seperti yang ada di layar, sepertinya adanya rencana untuk menertibkan pedagang daging babi di NTT ini terus menuai kontra dari masyarakat yang ada di sana, bahkan juga di kalangan netizen. Teman-teman dan Bapak Ibu semua, seperti yang ada di layar, ini diposting oleh Atalio Update, teman-teman, dengan sebuah narasi. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten NTT Abdul Syukur Muhammad mendukung rencana penertiban pedagang daging babi di kota ND. Ini dia teman-teman videonya, dan mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu ya. Di dalam video ini juga sudah ada narasi, dan narasinya itu sama seperti yang tadi kita lihat bersama-sama. Mendukung penertiban penjualan daging babi yang sudah makin marak di mana-mana, dan itu banyak hal termasuk dari kesehatan kan itu juga kita wajib melindungi masyarakat kita. Kemudian tadi sebagaimana wacana beliau untuk semuanya direlokasi satu tempat. Kan kalau kita jualkan di pasar, pasar tutup, pasar botol itu yang masyarakat belum bisa terima. Janganlah gitu ya. Dulu kita aman-aman saja, kalau kita jual di sini lagi atau timbul lagi siapa dan macam-macam. Saya bersepakat juga bahwa itu baru wacana, dan itu tetap dijadikan pasar daging di wilayah sebagian kalian daging babi. Lagi akan dicari tempat lain. Oke teman-teman, jelas sekali ya dalam pernyataannya beliau ini menekankan 3 poin penting. Yang pertama adalah bahwa yang melatar belakangi perlu adanya penertiban pedagang daging babi ini. Pertama, karena pedagang daging babi itu sudah marak di mana-mana. Yang kedua, beliau juga menyoroti perihal kesehatan, dan yang ketiga, beliau menyoroti perihal nanti di tempat yang baru yang mana itu direlokasikan, dibuatkan juga jalur khusus. Ini menjadi menarik Bapak Ibu. Mari kita melihat yang poin pertama, diuraikan tentang ini sudah marak di mana-mana. Lalu tadi juga beliau menekankan bahwa masyarakat juga ada yang tidak setuju karena menilai bahwa selama ini sepertinya aman-aman aja ketika mereka berjualan daging babi, tidak ada yang merasa terganggu atau apapun itu. Nah memang Bapak Ibu, saya sudah 2 tahun lebih ya berada di NTT. Seringkali saya kalau jalan itu teman-teman Bapak Ibu sekalian, misalnya ini dari kilometer di sini, tiba-tiba berapa kilometer lagi ada yang jualan daging babi di pinggir jalan, dan itu sudah berlangsung lama Bapak Ibu. Dan kalau beliau tadi menyoroti perihal sudah marak di mana-mana, sebenarnya marak di mana-mana ini bukan dalam pengertian tidak tertib Bapak Ibu ya. Jadi di sana ya, selama saya 2 tahun lebih itu teman-teman, ketika ada orang-orang yang memang pekerjaannya berjualan daging babi itu, yang mereka ini ada di pinggir-pinggir jalan, tetapi bukan dalam pengertian kemudian tempat-tempat itu menjadi kotor, tempat-tempat itu menjadi sembarangan, tidak teratur, tidak tertib. Jadi ketika mereka berjualan di tempat-tempat tertentu, yang saya duga mereka sudah survei sebelumnya untuk melihat kira-kira peluang lakunya kalau jualan di sini seperti apa dan bagaimana. Itu tetap rapi Bapak Ibu, tempatnya itu rapi, tidak kotor, tidak kemudian berantakan. Lalu yang kedua, karena beliau tadi menyoroti perihal kesehatan, saya kurang tahu ya beliau ini bicara mengenai aspek kesehatan ini dalam pengertian seperti apa. Kalau tadinya para pedagang ini berjualan di pinggir-pinggir jalan ataupun di tempat-tempat tertentu dan tempatnya itu tidak bersih, mungkin masih bisa masuk akal. Tapi sepengetahuan saya, saat mereka berjualan, para pedagang daging babi ini tempatnya itu umumnya bersih. Mengapa harus bersih Bapak Ibu? Yang pertama-tama tentu kan kalau tempatnya tidak bersih, konsumen mana mau beli, itu kan? Jadi karena yang jualan itu banyak, tentu para penjual ini berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari para konsumen, dari calon konsumen, supaya daging babi mereka lah yang kemudian dibeli. Lalu yang ketiga teman-teman, mengenai katanya kalau nanti direlokasi, harapannya adalah tempat itu bahkan dibuatkan jalur khusus. Nah di sini sebenarnya teman-teman ada kejanggalannya. Apa yang dimaksudkan dengan dibuatkan jalur khusus? Apa artinya itu? Ya, ini Bapak Ibu, ini yang kemudian mengingatkan saya pada satu video kemarin yang saya bahas di channel ini juga teman-teman. Teman-teman nanti bisa memperhatikan di video ini sebelumnya. Ada satu toko juga, karena bukan hanya satu orang yang berbicara mengenai rencana ini Bapak Ibu, tapi ada beberapa toko. Dan kemarin itu dalam videonya muncul satu statement yang sangat menarik sekali, yang menurut saya justru sebenarnya membuka motif dari rencana ini. Dia mengatakan bahwa karena kami pun juga merasa kurang nyaman. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang pada akhirnya ini memunculkan kontra ya dari masyarakat ya. Bahkan di sini teman-teman seperti yang ada di layar ini ya, ini komentarnya kan banyak sekali ya. Lalu kemudian salah satu diantaranya ada dari rubah mindset katanya. ND adalah mayoritas Kristen Katolik dan Kristen Protestan.
Babi bagian dari tradisi konsumsi mereka, dalam hal ini berurusan dengan adat, apalagi daging babi sudah pasti. Kami tidak pernah memaksa umat Bapak untuk membeli apalagi memakannya. Lalu mengapa umat lain dipaksa harus menyingkir hanya karena kaum Anda katanya merasa kurang nyaman atau resah? Pasar adalah ruang ekonomi publik, bukan cuma ibadah, bukan cuma rumah ibadah, bukan juga dikhususkan pasar agama. Lalu kemudian di sini, kalau setiap kelompok merasa berhak mengatur apa yang boleh dijual, tanah ende dan tanah liau bisa jadi panggung absurditas. Hindu melarang sapi, Kristen, Katolik melarang minuman, Islam melarang babi, katanya di sini. Siapa yang berkuasa akhirnya? Bukan hukum tapi perasaan resah. Ini bukan soal daging babi, ini tentang hak. Hak untuk berdagang, hak untuk mengonsumsi, hak untuk diperlakukan setara. Jika hari ini babi disingkirkan, besok apalagi yang mau disingkirkan? Besok apalagi yang dianggap ancaman akidah? Lalu kemudian teman panjang di sini ya, diuraikan perihal reaksi tidak setuju dari seorang netizen yang namanya adalah rubah mindset. Ini dia teman-teman ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana menurut kalian, apakah setuju mengenai itu? Tapi yang pasti adalah bahwa kalau kemudian dianggap itu perlu direlokasi, saya pikir bukankah ada yang lebih urgent ya, yang kemudian bisa dikerjakan oleh pemerintah mengenai ekonomi masyarakat yang harus didorong supaya bisa ada peningkatan kesejahteraan, mengenai aspek-aspek lain seperti kebebasan dalam hal beragama. Tapi teman-teman, kalau di NTT itu ya, kan NTT itu terkenal dengan provinsi paling toleran se-Indonesia. Ya, itu tidak bisa diabaikan teman-teman. Di sana itu ya tidak hanya ada satu agama, meskipun yang mayoritasnya adalah Kristen dan Katolik, tapi kebebasan beragama beribadah itu belum pernah saya lihat ada pelarangan teman-teman ya. Ada orang beraktivitas menggunakan pengeras suara pun semuanya aman. Beda dengan di daerah lain Bapak Ibu. Waduh, gereja yang sudah ada IMB-nya saja bisa didemo ditolak. Ya, seperti yang terjadi waktu yang lalu itu teman-teman, di mana itu ya, yang Holy Land ya. Waduh Bapak Ibu, bukannya di Holy Land, bahkan yang di Tangerang itu teman-teman, GBI apa itu ya, GBI teman-teman ya. Jadi bahkan mereka sudah dapat, sudah ini teman-temannya, sudah ada rekomendasi, bahkan juga sudah melakukan mediasi, tapi tetap aja ujungnya itu nggak boleh Bapak Ibu, dilarang. Jadi memang itulah yang terjadi ya. Saya nggak tahu juga nih, ini kira-kira sebenarnya siapa yang mendorong untuk itu bisa direlokasi ataupun kemudian dianggap sebagai sesuatu yang meresahkan, karena di sini ada yang jualan daging babi, di sana ada yang jualan daging babi. Nah teman-teman sekalian, tadi saya juga lihat ada beberapa komentar yang menyoroti katanya penjualan daging sapi ya. Ya kalau saya sih, saya juga suka teman-teman ya, baik itu daging babi maupun daging sapi, saya suka Bapak Ibu ya. Jadi mengenai ada yang menjualnya di mana-mana, saya sebenarnya merasa tidak terganggu sih kalau melihat seperti itu. Yang penting tempatnya itu bersih, tempatnya itu aman, tempatnya itu tidak berantakan, tempatnya itu tidak kotor, sehingga kemudian daging yang dijual itu punya kualitas yang baik dan segar, tidak ada hal-hal yang kemudian bisa membuat ataupun mencemari kualitasnya. Ya bagi saya it's okay sih.